Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat ya semuanya ya. Oke, hari ini semuanya sudah buka MATLAB-nya? Semuanya pada di laptop? Sudah, Pak. Oke. Ya, ini seperti biasa saya akan acak ya, supaya kalian bisa sharing screen-nya nanti ya. Dinyalakan terus buka tugas kalian yang kemarin ya. Tugas kalian yang kemarin dibuka. Walaupun sudah dibahas, tapi kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi yang kemarin. Ada satu gitu ya, ada satu lagi yang perlu dikonfirmasi gitu. Tapi dari kalian ya, bukan dari saya. Oke. Sebentar, saya sharing screen dulu yang kemarin. Oke, sudah bisa lihat ya slide saya. Jadi kemarin kita membahas tentang karakteristik dari operasi DC motor untuk 4 kuadran. Ya. Parameternya dari awal sampai akhir saya akan menggunakan parameter yang sama supaya kita analisisnya tidak berubah-ubah ya. Nah, mulai dari VA sampai N. Oke. N ini adalah rating ya. Jadi semua parameter yang ada di sini adalah ratingnya yang didapatkan dari pabrik. Oke, yang didapatkan dari makernya. Lalu ini adalah blok diagram simulasinya berdasarkan model matematika yang sudah kita dapatkan di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua dari DC motor. Kita turunkan semua sifat-sifat matematisnya dimulai dari rangkaian ekivalennya ya, dimulai dari rangkaian ekivalen, lalu menggunakan hukum Ohm, lalu menggunakan hukum Newton, akhirnya kita mendapatkan electrical part ya, bagian LA dan RA ini dan mechanical part. Oke, ada 2 part di DC motor mechanical model. Oke, lalu di sini saat kita mengoperasikan motor pada 4 kuadran, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Ya, pertama, 4 kuadran itu hubungan antara omega dan torsi. Oke? Hubungan antara omega dan torsi. Di mana 4 kuadran itu selalu seperti ini ya. Omega torsi. Ya. Jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 seperti bidang kartesius. Ya, jadi tidak ada yang berubah dari hukum-hukum matematika yang akan kita gunakan di sini. Oke. Sehingga yang perlu dipahami lagi nih, bahwa 4 kuadran ini adalah sifat dari motornya, ya, karakteristik dari motornya. Jadi frame kalian, point of view kalian itu harus selalu pada motor jika kita membahas tentang operasi 4 kuadran. Bagaimana dengan load-nya? Itu adalah komponen eksternal. Ya, komponen eksternal dari motornya yang bisa mempengaruhi karakteristik motor. Oke. Jadi ini adalah tentang motornya, ya, omega M dan khususnya TE. Oke, TE. T di sini torsi adalah torsi motor. Oke, nah torsi motor itu bukan TM, ya, bukan TM-nya, tapi asal mula TM itu adalah TE. Jadi kita berbicara tentang electrical torque-nya, ya, karena semua motor itu kan mengkonversi dari listrik ke gerak ya, berarti kan sumber gayanya itu ada pada listrik. Ya.
apa hukum Lorentz kan ya, hukum Lorentz ada di situ. Oke. Lalu ya ini adalah rangkumannya ya, jangan lupa bahwa di kuadran 1 kecepatan itu positif, torsinya positif. Pada kuadran 2 kecepatan positif, torsi negatif. Pada kuadran 3 kecepatan negatif, torsinya negatif. Pada kuadran 4 kecepatannya negatif, torsinya positif. Oke. Nah, ini itu kita ingin membuktikan apa betul pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, 4 itu karakteristiknya seperti ini. Maka kemarin kita mensimulasikan ya. Oke, sebentar. Nah, langsung pada zona 1. Oke. Pada zona 1 itu kita tahu bahwa omeganya, saya copy saja deh biar kalian tidak. Ini ya. Kelihatan ya? Pada kuadran 1 itu kecepatan dan torsi itu positif. Torsi apa? Torsi motor ya. Torsi motor. Kecepatan dan torsi motor yang dihasilkan itu positif. Artinya omeganya positif. Ya. Dan kita harus membuat torsinya itu positif. Ya. Lalu pada pertemuan kedua, kalian juga melihat bahwa pada zona 1, load torque-nya itu, torsi bebannya itu kan arahnya berlawanan daripada torsi motor kan. Nah, di sini maksudnya kenapa sih saya kok kasih tanda positif? Ya karena model matematika dari motor itu sudah negatif. Ya, ini menunjukkan bahwa beban itu berlawanan. Oke? Saya perbesar ya. Nih, negatif ya. Di sum poinnya ya. Di poin penjumlahannya itu ada positif, ada negatif. Di mana positif ini kan TE. Ya, ini TE. Ini adalah TL. Nah, saat TL-nya itu saya kasih tanda positif di sini, maksudnya input variabelnya ya. Saat dia di sistem dia negatif. Oke, jangan bingung ya. Nah, di sini maksudnya adalah values-nya. Oke, values-nya. Tetap arahnya berlawanan untuk zona 1, ya untuk kuadran 1. Sehingga yang dimaksud dengan torsinya positif itu adalah responnya, ya. Kecepatan sudah jelas positif, oke, semua nilainya positif. Lalu di sini kita lihat torsinya. Saya akan zoom di torsinya. Nah, oke, torsi. Torsi elektrik itu adalah yang biru ya, yang biru. Di mana saat dia tanpa beban, dia bisa mengikuti torsi mekaniknya. Ya, oke. Saat dia sudah steady state, maka torsi mekanik ini adalah torsi yang dibutuhkan untuk memutar motor hanya dengan komponen inersia dan friction. Ya, maka TE yang dibutuhkan sama dengan TM. Ya, di sini tidak nol. Nanti akan saya tunjukkan ya. Di sini tidak nol, tapi dia hanya untuk torsi yang dibutuhkan untuk memutar inersia dan frictionnya. Ya. Nah, di sini pada titik 2,5 itu beban masuk ya, sebesar 20 Newton meter. Nah, maka torsi elektrik itu harus bisa mengalahkan bebannya kan, di mana bebannya 20. Maka torsi elektrik harus mengikuti beban yang masuk sejumlah torsi bebannya. Nah, disinilah maksudnya torsinya positif. Lihat, ya torsinya dari dari hampir 0 menjadi positif TL. Ya. TM-nya bagaimana? TM-nya saat dia diberikan beban, dia seperti rem dulu kan ya. Dia seperti mengerem nih. Coba kalian bayangkan analoginya saat kalian naik sepeda, ya, saat kalian naik sepeda lalu kalian rem.
maka kalian akan merasakan gaya dorong ke belakang dulu kan, ya. Baru dia, kok gaya dorong ke belakang, gaya yang berlawanan pada sepedanya, bukan pada diri kalian ya, pada sepedanya. Kayaknya sih ke depan gitu, tapi sepedanya itu kan melambat, oke? Artinya kehilangan torsi mekaniknya dulu. Ya, setelah kalian bisa menyesuaikan torsi bebannya, maka mechanical torque-nya akan kembali ke semula dengan analogi yang penting dia berputar. Gitu, oke? Yang penting si rotornya itu berputar. Ya, ini kuadran 1. Oke? Kuadran 2, saya langsung ke kuadran 2. Kuadran 2 itu kecepatannya positif, tapi torsi yang dihasilkan oleh motor itu negatif. Ya, nah, artinya torsi bebannya akan searah putarannya dengan putaran motor. Oke, maka di sini saya masukkan values-nya ya. Ini negatif itu values-nya. Values-nya itu minus 20, tapi pada di sini negatif dan negatif pasti jadi positif. Sehingga TL-nya searah dengan torsi elektriknya. Oke. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Saya zoom kembali di torsinya. Oke, saat ada torsi beban masuk pada titik 2,5 detik, dia arahnya itu searah dengan putaran motor. Kalian naik sepeda, ya, naik sepeda lalu saat sedang melaju, belakang kalian itu terdorong gitu, atau misalnya ditabrak gitu sama teman kalian, maka kalian akan merasa ada akselerasi ke depan kan ya, oke, di mana kalian berusaha untuk mengerem, ya, kalian akan berusaha untuk mengerem. Nah, itulah yang apa namanya ini respon torsi, ya, respon torsi pada motor. Oke, saat TL-nya ditambahkan, ya, searah putaran, maka dia kan menambah torsi elektrik ya ke arah negatif. Oke, di sini dia mengikuti torsi bebannya. Torsi elektriknya mengikuti torsi bebannya. Torsi mekanik akan mengalami percepatan terlebih dahulu. Oke, setelah dia berputar normal, maka dia bisa menyesuaikan dengan inersianya dan frictionnya. Oke. Nah, demikian untuk yang third quadrant dan fourth quadrant ya. Oke, nah sekarang ya saya akan mensimulasikan langsung. Oke, untuk memperlihatkan sebetulnya nih, kemarin kan saya membahas tentang kenapa armature voltage-nya saat diberikan beban dia menjadi bertambah, ya kan, armature voltage-nya. Oke, arusnya naik. Ya, sedangkan saat bebannya searah dengan putaran motor, maka armature voltage-nya menjadi negatif, artinya dia menjadi supply, jadi generator. Oke. Bagaimana perbandingannya? Oke, kenapa ini terjadi? Nah, di sini saya sudah punya simulating, ya. Saya simulasikan dulu ininya. Parameternya sama semua ya, 0,4, 0,05, J-nya 0,5, KE dan KT-nya 1,2. Nah, yang membedakan apa? Di sini saya tegangannya saya masukkan langsung di konstantanya. Oke, di sini 200, lalu ini TL masih 0. Oke, kalian coba ya, kalian coba. Oke, TL-nya masih 0. Nah, sekarang kita lihat keadaan default ya, dengan simulation time 4. Oke, di sini saya mengukur kecepatan, torsi, tegangan arus, lalu saya ingin membandingkan antara V armature, ya, rotor, tegangan pada rotor, dan tegangan back EMF. Ya, oke, lalu di sini ini komparasi langsung. Oke, jadi satu grafik.
Oke, ini 2 grafik. Oke. Run. Oke. Oh, mana? Oke. Dan ini adalah kecepatan. Oke, yang atas satuannya radian, yang bawah satuannya RPM. Oke, tanpa beban. Ya, ini tanpa beban. Oke. Lalu torsinya seperti ini. Yang di atas adalah torsi elektrik. Oke. Yang di bawah ini adalah torsi mekanik. Ya. Torsi elektrik, torsi mekanik. Lihat kalian ininya, apa namanya? Node-nya ya, ini node pengukurannya. Ini adalah torsi elektrik di sini kan setelah KT. Yang ini adalah torsi mekanik. Oke. Lalu selanjutnya adalah tegangan pada armature ya, VA, dan arus yang muncul pada rotor. Ini. Oke, sebentar. Nah, tegangan masuk step ya, 200. Lalu kenapa dia turun? Oke, nanti. Oke, ini ada lihat, kalian lihat ya. Dia turun armaturnya. Oke, artinya kan di sini nih. Hasilnya kan di sini ya. Artinya saat 200 di sini pertama 200, berarti di sini 0 kan? Di sini 0. Pertama. Lalu setelah motor berputar, artinya omega akan increasing. Oke. Naik dan dipengaruhi oleh konstanta back EMF. Semakin besar putaran, maka back EMF yang dihasilkan juga pasti semakin besar, sehingga di sini pasti akan mengecil gitu ya, declining nilainya, oke, besarnya ya. Itu adalah V dan I, di mana I sama gitu, saat tegangannya naik pasti arusnya kan besar karena untuk mengalahkan J dan B ya. Setelah dia berputar maka arusnya sudah bisa stabil ya. Oke, itu V dan I. Lalu ini adalah perbandingan antara VA dan VB. Kita lihat. Armature yang tadi, karena dia fungsi step, pertamanya langsung 200. Ya. Lalu saat dia berputar, maka dia semakin turun. Kenapa? Karena back EMF. Ini lihat. Yang di bawah itu back EMF. Back EMF-nya increasing. Ya. VA-nya declining. Lihat. Bentuknya adalah mirror dari VA. Ya. Ya. Bentuk grafiknya. Mirror dari VA. Saat VA-nya menurun, VB-nya naik. Hampir 200 volt. Ya, kalian bisa lihat. Oke. Kalau kayak gitu, pertanyaannya, kok motornya bisa berputar ya? Gitu kan, dalam artian, ini kan tegangannya habis, gitu kan. Mungkin di pikiran kalian, loh, kan VA itu, kok VA, VS-nya itu adalah supply. Ya, VA itu adalah tegangan rotor. Ya, lalu di sini tegangan rotor itu hampir 0, kok bisa muter? Ya, karena itu tegangan rotornya ya. Bukan tegangan sumbernya. Tegangan sumbernya kan tetap 200. Oke. Tegangan rotornya hampir 0, tapi tegangan sumbernya tidak 0. Ya. Sehingga dia masih tetap bisa berputar. Oke, ini VA dan VB. Lalu dikomparasi secara langsung dalam satu bidang kartesius. Oke. Maka ini grafik X dan Y-nya, di mana yang hitam itu adalah VA, yang coklat, oranye, ya, itu adalah VB. Bisa kalian lihat kebalikannya, ya, berpotongan pada titik 100. Nah, apakah VA-nya 0? Coba kita cek, ya, kita zoom. Ya, dia tidak 0 ya. 0,5 volt saat dia berputar sesuai dengan ratingnya. Ya, 0,5 volt ya. Ya, hampir 0,49 berapa gitu ya. Oke. Lalu bagaimana dengan
Back EMF-nya saat dia sudah stabil. Tidak 200 ya, karena kan tadi ada VA-nya ya. Back EMF-nya 199,4. Oke, kelihatan ya? Ini, oke. Pengaruh dari back EMF terhadap VA. Nah, sekarang komparasinya saya ubah. Saya ubah antara torsi elektrik, ya, torsi elektrik dan torsi beban. Oke, torsi elektrik dan torsi beban. Ini lalu saya run. Ya, akan menjadi seperti ini. Oke, nah lihat, saat dia torsinya masih di transient, nih, oke, yang apa namanya hitam ini, ya. Kenapa dia bisa sampai 350 Newton meter? Karena dia ada yang namanya J dan B, ya. J dan B, maka torsi elektrik itu harus bisa memutar motor dulu kan? Ya, ini yang disebut dengan fogging torque-nya itu kan ya. Di awal gitu, torsi awal untuk memutar rotornya, untuk memutar shaft-nya, sehingga dia naik ke transient langsung, dan setelah dia bisa berputar menuju ke arah stabil, dia mengikuti apa namanya TM-nya. Ya, oh ini saya salah ya. Dan jangan di TL dulu, kita di TM dulu, di TM. Nah, kalau TM sudah nih. Tapi tidak cukup. Oke. Nah, ini lihat berdempet ya, berhimpit antara TL dan TM. Di mana TM itu kan hasil dari JS plus B-nya ini ya. Hasil dari JS plus B-nya. Oke, untuk memutar si JS plus B. Sehingga kalau kita lihat, dia berhimpitan dan torsinya itu tidak nol. Ya, torsinya itu berapa ini? 1,5. Ya, 1,7-an. Oke. Nah, ini 1,75 nih. Gitu. Jadi ada torsi mekaniknya, torsi elektriknya ada. Efek apakah saat tidak berbeban? Efek inersia dan friction. Oke. Tuh. Ya. Oke, nah sekarang kalian coba ya saat berbeban. Oke, di kuadran 1 bebannya masukkan 20 Newton meter. Ya, masukkan bebannya 20 Newton meter. Silakan dijalankan. Oke, silakan dijalankan. Lalu saya ingin kalian pertama kali itu mengecek perbandingan antara torsi elektrik dan torsi mekanik. Ya, ini yang kayak saya ini. Oke. Yang kayak saya ini tadi. Ya, torsi elektrik dan torsi mekanik. Dalam satu plot. Dalam satu scope. Silakan. Romi bisa sharing, Romi? Bisa, Pak. Rom, saya pengen lihat, Rom. Sebentar, saya matikan dulu sharingnya ya. Oke. Nah, ini kalian yang sharing. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Maaf, Pak. Tadi antara torsi elektrik dan mekanik ya, Pak? Iya, betul. Tapi dalam satu grafik. Oh, dijadikan satu grafik. Ya, Pak? dijadikan satu. Bisa nggak? Tinggal ditambahkan blok MUX ya. MUX. Oh, pakai MUX saja, Pak. Nah, pakai MUX saja. Pakai MUX.
Kalau ini kan jadi dua, nah itu kan dia dalam dua dua bidang tuh, bidang kartesiannya. Nah, silakan. Oke, buka. Oh, sebentar Pak. Orangnya. Oke, Sudah Pak. ya, diperbesar, Rom, perbesar Windowsnya. Nah, oke. Nah, bisa kalian lihat itu yang biru itu adalah torsi mekanik Mekanik ya, Pak. Iya, torsi mekanik. Yang merah itu adalah torsi elektrik. elektrik. Ya, coba Romi di zoom dari 5 detik sampai 7 detik saja. 5 detik sampai 7 detik. Ya, tinggal di blok saja kotak. Detik ke-5 sampai detik ke-7. Oke. Oke, cukup. Nah, bisa kalian lihat tuh. Ya. Yang biru itu adalah torsi mekanik. Di mana torsi mekaniknya masih sama seperti tidak berbeban kan saat dia stabil tuh. Kalian lihat. Ya kan? Nah, saat tidak berbeban itu tadi berapa nilainya? Sekitar 20. 7 ya? Sekitar berapa? 2 atau berapa itu? Ya, tidak ada 5 ya. Nah, oke. Lalu torsi elektriknya itu mengikuti apa? Mengikuti bebannya ya, ditambah 20 gitu. TM ditambah 20. Coba kalian lihat space-nya itu kan ya. Nah, yang merah perbedaan antara steady state yang merah dan yang biru. Oke. Itu dia yang merah itu plus 20 dari yang biru. Oke. Mekaniknya itu bukan berarti loh, kok teknik apa namanya teknik. Torsi mekaniknya itu kenapa kecil? Karena torsi mekanik itu hubungannya dengan J dan S. Ya, torsi mekanik itu hubungannya dengan J dan S. Sedangkan torsi elektrik itu adalah gaya total. Ya, untuk mengalahkan beban dan J plus S. Ya, jadi torsi mekanik akan selalu tetap berapapun. Ya, akan selalu tetap berapapun torsi bebannya. Oke. Mau kalian tambahkan jadi torsinya coba Rom, kamu naikkan Rom jadi 30. Pasti torsi mekaniknya sama. Saat steady state ya, saat steady state maksud saya. Nah, coba di zoom. Di zoom di 5 detiknya saja Pak. Ya, di 7 detik, 7 sampai 8, 7 sampai 8. Oke. 7 sampai 8. Ya. Nah, itu kan nilainya masih sama ya ini, yang biru itu. Saat steady state ya, saat steady state maksud saya. Nilainya dia sama terus itu. Yang berbeda apa? Torsi elektriknya kan. Nah, torsi elektriknya dia naik lagi tuh. Yang tadi asalnya plus 20, sekarang kan 30 tuh bebannya. Maka torsi elektrik harus bisa mengimbangi beban. Berapa? Sebesar 30. Ya. Oke, terima kasih Romi. Nah, sekarang selanjutnya sama nih, masih di area-area ini ya. Siapa ya yang belum? Yang belum. Harun, Harun, Harun.
Iya, Pak. Ya, silakan di-share MATLAB-nya. Saya tadi agak ada ketinggalan, Pak. Ya, nggak apa-apa, share aja. Gitu. Oh, iya, Simulasi baik, Pak. tugas kamu di-share aja. Oh, iya, Pak. Screen. Hmm. Ya, ini masih belum ini, Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan nggak harus semuanya. Eh, tadi TL-nya kan 20 ya. Nah, sekarang masih sama TL-nya 20, tapi saya minta, oke, masuknya di detik ke berapa? Masuknya di detik ke 5. Kamu 10 detik ya? Oke, apply. Iya, Pak. Apply. Oke. Oke, nah sekarang bandingkan antara VA dan VB. VA. Tegangan armature dan tegangan EGMF. Armature, Harun, tegangan armature. VA. VA itu yang mana VA? Yang sebelah sini, Pak. Iya, iya, ayo hubungkan. Dan VB. VB, VB, VB. VB yang mana VB? VB itu yang mana? Setelah KE. Nah, oke. Oke, dijadikan satu satu sistem, satu grafik saja. Ya itu kan 2 port tuh, jadi 1 port saja supaya bidang perbandingannya 1 X dan Y saja. Sudah? Ayo. Bentar, Pak. Agak nge-lag sepertinya. Oh, lagi ini initializing. Oke. Oh, belum di run tuh. Ini. Percepatan. VA yang VB-nya mana?
Itu tuh. Nah, itu. Nah, itu. Oke. Wah, oke. Oke, Harun. Lalu kali ini di Zoom di detik ke berapa? Detik ke 5 sampai 7. Iya. Nah, oke. Nah, bisa kalian lihat saat berbeban, ya, saat dia dimasukkan bebannya di detik kelima sebesar 20 Nm, maka back IMF-nya itu eh, apa namanya berkurang gitu ya, back IMF-nya. Kenapa? Karena dia kecepatannya turun, ya, kecepatannya turun tuh, kalian bisa lihat yang ini warnanya birunya, dua-duanya biru ya. Oke, yang atas ya, yang atas. Jadi yang atas itu kan back IMF, ya, benar kan ya, Run? Iya, Nah, Pak. yang atas itu back IMF. Lalu yang bawah itu adalah VA. Jadi back IMF saat dia kecepatannya berkurang karena ada beban masuk, ya turun, ya, karena omeganya itu sebanding dengan VB-nya. Kalau omeganya turun, pasti VB-nya turun. Karena VB-nya turun, maka VA-nya naik. Lihat, ya, yang bawah, oke, yang bawah, maka VA-nya akan naik. Oke, nah sekarang coba Run dinormalkan kembali view-nya supaya bisa cross check. Jangan di zoom. Nah, itu yang bawahnya ya turun. Nah, oke. Nah, oke. Yang atas itu VA, yang bawah itu yang atas itu VB, yang bawah itu VA. Ya. Bisa kalian lihat ini warnanya sama, tapi kalau kalian lihat ada yang satu tua, yang satu muda ya. Sudah ada. Saya ganti warnanya nggak, Pak? Nggak usah. Oke. Oke, terima kasih Harun. Terima kasih. Selanjutnya siapa nih? Yasdi. Iya, Pak. Oke. Oke, bisa screen sharing langsung dulu, screen sharing dulu. Oke, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oh, oke. Oh, sama ya kayak saya ya. Oke. Sekarang kamu tunjukkan komparasi antara arus dan torsi elektrik. Baik, Pak. Torsi elektrik. Itu torsi mekanik yang tadi. Oke. Ya, oke. Jalankan. Oh, ini tanpa apa ini? Oh, ini sudah berbeban kan ya? Iya, Pak. Oke, sudah berbeban. Baik. Dinormalize dulu, Yasdi. Semuanya kelihatan dulu. Nah, oke. Yang merah itu yang mana ya? Yang merah itu yang... Arus ya, sepertinya ya? Iya, Pak. Harus. Oke, yang merah adalah arus. Yasdi, coba kamu kasih label dulu, Yasdi. Di garisnya kamu double klik, kembali ke blok diagramnya. Supaya jelas. Kembali ke blok diagram. Nah, lalu ya itu kamu double klik, nanti keluar nama.
Oke, kasih nama itu apa? IA gitu. IA. Lalu yang atas itu adalah TE. Oke, running lagi. Legendnya keluarkan. Mana? Nah itu. Kenapa radian dan RPM? Hah? Bentar Pak, kayaknya dari pengaturan waktu itu ngaturnya sudah dari ini. Oh, oke. Saya tahu. Eh, Klik kanan di itunya. Nah, di situ klik kanan. Bukan. Di bukan di legendnya. Di apa namanya? Kotak gridnya itu. Nah, itu klik kanan. Style. Oh iya Pak, benar. Nah, propertiesnya harus kamu ganti dulu tuh. Di sebelah mana ya? Tadi mungkin di klik kanan tadi, tapi bukan style. Klik kanan, configuration, properties. Sebelah mananya? Oke, nantilah ya, nanti. Tapi yang merah itu kan berarti arus ya. Iya Pak. Nah, yang merah itu arus, yang biru itu adalah torsinya ya. Nah, bisa kalian lihat bahwa saat arus naik, torsi pasti ikut naik. Ya, torsi pasti akan ikut naik. Lalu pas dia berbeban, dia juga seperti itu. Ya, arusnya menjadi naik untuk menambah gayanya kan ya, karena torsi hubungannya langsung dengan arus. Gaya Lorentz-nya FBIL, kan ada I-nya ya, ada arusnya. Maka arus itu adalah komponen yang memegang peranan penting untuk menghasilkan torsi pada motor. Ini perlu kalian pahami bahwa hubungan antara satu parameter dengan parameter yang lain itu saling mempengaruhi ya. Hubungan antara torsi dengan apa? Torsi dengan arus. Oke, lalu torsi mekanik itu hubungannya antara torsi elektrik dan torsi beban. Di mana torsi mekanik itu sebetulnya adalah komponen J dan B saja. Ya, torsi mekanik. Kalau dia sudah berputar stabil, maka dia harus nilainya itu sama dengan efek J dan B. Oke, sampai sini pelengkapnya untuk pertemuan kemarin. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Terima kasih Yasdi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, nggak ada? Ya nggak apa-apa kalau nggak ada. Oke. Ya semoga menarik ya gitu. Kita kali ini banyak simulasinya ya. Sehingga nanti setelah kelas ini selesai, saya akan masukkan kembali tugas ketiga ya. Tugas ketiga simulasi lanjutan. Gitu ya, apa? Ya bikin analisis yang sama kayak kemarin ya. Mensimulasikan apa yang sudah saya simulasikan kemarin. Tapi bebannya kan beda-beda ya setiap mahasiswa kemarin ya. Ada yang cuma 1 Newton, ada yang sampai 40 Newton. Silakan kalian lanjutkan simulasi tugas keduanya. Ya, untuk mendapatkan grafik-grafik yang seperti di PPT saya. Nanti saya perjelas perintahnya di e-learning. Ya, insya Allah paling lambat hari ini malam. Nanti saya beritahukan kepada ketua kelasnya, Surya ya. Iya, Pak. Ya,
Dan Surya, jangan lupa bahwa anggota mata kuliah ini itu tidak hanya 2017, ya, ada juga 2016. Jadi dikasih tahu secara keseluruhan ya, pesertanya semua. Baik, Pak. Ya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, maka kelas yang 1 SKS ini cukup sampai di sini. Ya, minggu depan kita akan masuk ke materi DC chopper sebagai driver dari DC motor. Ya, dengan simulasi juga nanti. Oke. Kalian sudah mensimulasikan ini di elektronika daya dengan Pak Abdillah, tapi kali ini kita langsung ada bebannya. Bebannya adalah motor. Gitu ya, semuanya. Betul, ini tidak ada pertanyaan? Oke, kalau gitu. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Silakan kalian berkegiatan dan mengerjakan tugas yang lainnya atau perkuliahan yang lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.